الناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الحليم الحكيم. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarukan kalian al-maghfurlah Simbahi Najmuddin, mudah-mudahan beliau angsa rahmatipun Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka, yas'alu podo takon sapa wong akeh ka ing sira ya Muhammadun he nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Podo takon anil ahillati saka bulan sabit. Om ini tolong. Ini pada yang Ambetan nggih. Doakan larek-larek kula dados larek ingkang salehah. Amin. Yas'alu padha takon sapa wong akeh. Yas'aluna 189. Panggitan. Yas'alunaka 'anil ahillah. Setelah ayat wala taqulu amwalakum bainakum bil batili wala tudlu biha ilal hukami litaqulu fariqam min amwalin nasi bil itsmi wa antum ta'lamun. Panggil nah ini sore yas'alunaka kul kul ni ahillah yas'alunaka. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'aluna podo takon sapa wong akeh ka ing sira ya Muhammadun hai nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Podo takon apa anil ahillati saking bulan sabit. Utai lafal ahillah iku jamu hilalin jamae lafal hilal. Lima krono apa tabdu nampak apa ahillah daki kotan hale tipis atau lembut. Hilal kan bulan sabit kecil nggih. Sumata situ mongkon ditambah apa ahillah hatta tamtali'a sehingga ngisi apa memenuhi apa ahillah apane yang penuh nuron cahayane. Summa ta'udu mongkon kembali apa ahillah kama batat kaya uliye ngawali apa ahillah. Wala takunu lan ora ana apa ahillah ora ana iku ala halati wahidatin ing atase tingkah kang siji kasamsi kaya dene srengenge. Niki diartiaken diterjemahkan langsung mawon nggih, dilatih langsung nggih. Kajeng yang berkeliwat. Nah, ayat 189 ini Allah berfirman. Berarti ayat ini masih keterkaitan dulu menjelaskan tentang masalah batas-batasnya waktu puasa nggih. Ingat masalah hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Masalah benang hitam benang putih, yaitu menjelaskan masalah batas-batasnya puasa. Artinya menjelaskan tentang waktu. Nah, ini pun ayat ini pun masih keterkaitan seperti ayat yang dulu kita kaji, yaitu Allah berfirman yas'alunaka 'anil ahillah. Allah berfirman yas'aluna.
Jadi orang-orang bertanya kepada engkau ya Muhammad tentang ahillah bulan sabit. Di sini tafsirannya bulan sabit itu menampak dakikotan, yaitu kecil ya, dan lalu bertambah sehingga penuh, hatta tamtalia sehingga penuh. Kalau penuh berarti kan pertengahan bulan ya, mungkin tanggal 14 atau 15-16 ya, berarti bulan purnama. Lalu kembali lagi seperti semula, nyiliki maning sampai akhir bulan. Nah sebenarnya kalau kalimat ahillah artinya itu, arti kosakatanya adalah bersuara keras. Ora beda biyen kelingan enggak. Wa ma uhilla li ghairillah. Di masalah menyembelih. Nah ketika menyembelih kalimat uhilla, asli artinya adalah bersuara dengan keras. Ya, ketika menyembelih mbok Allahu Akbar. Kan ada itu asli kata itu. Makanya dalam menafsirkan Al-Quran itu harus hati-hati. Walaupun kalimatnya sama, tapi maksudnya beda. Ya beda di sini kalimat ahillah. Kenapa bulan sabit? Arti aslinya adalah bersuara keras. Tapi kok diartikan bulan? Nah dalam riwayat dulu kan belum ada kalender gitu. Ketika orang-orang kan pasti untuk patokan adalah bulan, bukan matahari. Makanya di sini tafsirannya hatta tamtali'a nuran summa ta'udu kama badat. Makanya setelah pertengahan bulan lalu kembali lagi, walaupun bulan sabitnya itu berlawanan seperti awalnya. Nah di sini sahabat Nabi, sebenarnya dalam riwayat ini yang menanyakan adalah sahabat Mu'adz bin Jabal dan sahabatnya, itu 2 orang sebenarnya itu dalam riwayatnya. Adapun di sini kenapa jamak orang-orang banyak? Karena sahabat itu mewakili orang-orang banyak. Mewakili orang banyak untuk bertanya kepada Rasulullah tentang masalah bulan sabit. Kenapa itu ada bulan sabit kok ketika nampak kecil lalu bertambah sehingga penuh cahayanya, bulan itu terkena sinar matahari lalu kembali mengecil lagi. Wala takunu ala halatin wahidatin kasyamsi. Kenapa tidak seperti matahari yang ketika muncul ya penuh? Gimana badan? Nah di sini Allah berfirman, "Qul dawa sapa sira Muhammad lahum kade yasalun." Bagi orang yang bertanya, hiya mawaqitu, hiya utawi ahillah iku mawaqitu pira-pira waktu, utawi mawaqit iku jamu miqatun jamae lafal miqatun. Penunjuk pira-pira waktu linnasi kadhe menungso. Ya lamuna padha ngawuri sapa menungso biha lan ahillah awqataz zar'ihim ing pira-pira menunjukkan pira-pira waktune bercocok tanam. Wa mata jarihim lan pira-pira waktune berdagang. Wa adadanisaihim lan wilangane pira-pira istrine nas. Istrine wae maksudnya istri, pira-pira istri bilangan wong wedon itu maksudnya sebagai hilal itu penunjuk waktu untuk hitungan mungkin ya. Kan kalau orang punya istri ada kalanya bercerai nggih. Itu sebagai buat hitungan masa iddah kan gitu. Kalau dengan hitungan bulan kan jadi tahu. Karena pada dulu saya katakan tadi belum ada kalender. Paham nggih yang dimaksud ada dan nisaihim. Wasyamihim lan jadi hitungane puasane wong-wong akeh. Wa iftarihim lan mukone pira-pira kang puasa. Jadi maksudnya bahwa Allah berfirman, maksudnya jawablah wahai Muhammad bahwa hilal itu, bulan sabit itu untuk hikmahnya adalah untuk menunjukkan beberapa waktu yang waktu itu sangat berguna untuk manusia, yaitu tafsirnya di sini ya'lamuna biha, biar tahu para manusia itu waktunya bercocok tanam. Nggih. Awqata zarahim bercocok tanam, wa mata jarihim dan waktu-waktunya orang berdagang. Ya kan pastinya kita semua tahulah kalau mau berdagang biasanya kan ngitung waktu nggih. Makanya yang saya katakan tadi kenapa
ahillah itu di sini masalah waktu diartikan bulan. Biasanya orang keluar rumah kalau pengen tahu waktunya tanggal 1 atau tanggal 2, waktu teriak-teriak udah tetangganya, tetangga tanggal 1 sudah. Mungkin kalau melihat yang udah punya utang perjanjian tanggal 1 kan, tetangga pasti mengingatkan dengan seruan kalimat, hilal sudah nampak, kan ngatan? Karena belum ada kalender. Akhirnya ahillah dimaknai bulan Sabit. Ingatan. Dan untuk juga mengetahui beberapa petunjuk waktu lamanya puasa dan sehingga iftarihim, sehingga berbuka puasa. Dalam arti hanya sebulan penuh, berarti kan jadi tahu kalau puasa Ramadan itu hitungannya sudah 30 hari atau 29 hari. Kan biasanya kalau mau puasa juga ngeliat hilal nggih, atau mau lebaran pun jenengan ingat enggak? Ya. Belum berani menentukan besok Yaumul Aid sebelum melihat hilal. Itu yang dimaksud sebagai penunjuk waktu. Makanya sekarang paham nggih, makanya adanya guna sekarang ilmu falak, ilmu astronomi. Itu kan di Al-Qur'an sudah menjelaskan. Jadi itu gunanya, hikmahnya. Adapun Allah di sini hanya menjelaskan masalah hilal, kenapa bulan Sabit muncul sangat tipis lalu membesar sehingga penuh, sehingga kembali tipis lagi seperti semula walaupun berbalik arah ya. Itu sebagai penunjuk hitungan bulan. Jadi hitungan hari lah, berapa hari, 2 hari, 3 hari. Nah nanti ketika hilal itu hilang, itu berarti udah akhir bulan. Itu buat penentuan, oh berarti biasanya hilal nggak kelihatan itu di antara tanggal 29 atau 30. Ketika sudah hilang berarti sudah selesai 1 bulan penuh. Wal haji lan kangge petunjuk waktune haji. Utai lafal haji ku ngatpun dados atop malan nasi ngatasi menungso. Aya alamu tegese ngawuri sapa menungso biha kelawan ala ahillah waqtahu ing waktune haji. Walau istamarat mongko lamun lumaku atau berjalan atau berlangsung apa ahillah bulan Sabit ala halatin ing atase tingkah siji lam yu'rafu ora den kawruhi zalika ing mengkono-mengkono au qata zar'ihim wa mata jarihim ila akhirih. Dan bulan Sabit itu juga Allah menjelaskan dalam ayat ini sebagai petunjuk waktunya haji. Ya, terus tahu waktunya kapan harus berhaji. Nah, tafsiran di sini istamarat, kalau istamarat ala halatin. Dan di sini kan dalam pertanyaan tadi orang yang bertanya kan, kenapa kok hilal munculnya kecil lalu membesar tidak seperti matahari tadi ya. Nah, ini dijelaskan karena ketika bulan atau hilal itu muncul penuh seperti matahari, ya nggak bisa buat petunjuk. Gini Pak Badan. Kalau selalu seperti itu, ya nggak bisa buat petunjuk. Di sini la yu'rafu dzalika, akhirnya tidak mengetahui kapan tanggal 1, kapan tanggal 2, kapan hari ketiga, kan ada. Saya dipaham ya? Walaisal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha. Walaisal birru lan ora ono kebajikan atau kebaikan biang tatu kelawan yen to nekoni sapa wong akeh al buyuta ing pira-pira umahe wong akeh min zuhuriha saking jabone omah. Ai fil ikhrami tegese dalam keadaan ikhram. Biang tangkobu kelawan yen to bolongi sapa wong akeh fiha ing dalam omah nakban lan bolongi temenan. Tadkhuluna hale padha mlebu sapa wong akeh minhu saking nakban bolongan wa takhrujuna lan padha metu sapa wong akeh wa tatraku lan padha ninggal sapa wong akeh albaba ing pintu wa kanu lan ana sapa wong akeh yaf'aluna hale agawe sapa akeh zalika mengkono-mengkono tadkhuluna minhu wa takhrujuna wa yasamuna lan padha nyono sapa akeh hu ing zalika birron ing kebaikan. Nanti wawas kata sih kan nggak paham gitu. perlu ilmu tafsir nih kayak. Walaisal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha. Napa maksudipun tafsirannya tidak ada kebaikan.
Nah ini kula jelasaken ini nambah amri paham dulu. Walaupun sahabat-sahabatnya Rasulullah, umatnya Rasulullah di zamannya itu sudah masuk Islam, niku masih mempunyai kepercayaan seperti nenek moyangnya. Jadi ketika mereka itu menjalankan ihram, ketika ihram, ngerti ihram nggih? Itu pakai pakaian ketika mau umrah itu ya tawaf, mau sa'i itu pakai pakaian yang putih yang tidak ada jahitannya. Ketika ihram, mereka itu punya kepercayaan tidak boleh masuk lewat pintu. Ini dalam tafsir Jalalain ngaten. Tafsirnya di sini bi'ang tangqabu fiha nakban. Tadkhuluna minhu wa takhrujuna wa tatrakul bab. Wa kanu yaf'aluna dzalika wa yas'amunahu birran. Jadi mereka punya keyakinan atau mungkin peninggalan nenek moyangnya ya, karena ketahuilah sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bisa umroh, bisa haji bebas di zamannya, itu kaum musyrikin Arab juga melakukan haji, melakukan umroh. Dulu kan pernah kita haji ya, mereka juga melakukan haji, tawaf ya tawaf. Cuma bedanya kalau orang Islam pakai pakaian ihram, tawafnya orang musyrikin itu telanjang. Terus sa'inya orang musyrikin gimana di zamannya itu? Bainas Safa wal Marwah. Di Safa dikasih patung Lata Uzza, di Marwahnya juga dikasih patung ya Lata Uzza itu dan sebagainya lah, berhala-berhala. Ya mereka sa'i menjalankan bolak-balik. Nah, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah membebaskan kota Makkah, bisa umrah, bisa haji, lalu hilanglah itu. Namun kepercayaan seperti adat istiadat lah ya, paham nggih? Kepercayaan di zamannya itu ketika ihram, udah memakai pakaian ihram, mereka itu tidak berani atau tidak boleh masuk lewat pintu dengan alasan nanti membawa sial. Nah, nanti kita ayat Al-Qur'an Allah menegaskan walaisal birra bi an ta'tul buyuta min zuhuriha. Jadi di zamannya mungkin membolongi atap, masuk lewat atap, berarti kan menyusahkan diri sendiri, gitu. Padahal itu tidak ada tuntunan dalam Al-Quran. Di riwayat lain bukan membolongi atap, tapi lewat jalan belakang, bisa. Itu riwayat lain. Tapi tafsir jalan di sini disebutkan bi'ang tangkobu, atau orang-orang ihram di area Ka'bah, area mikot atau apa kan bisa menjadikan kemah, gitu. Kemah itu tidak mau lewat pintunya, mereka membolongi kemah itu karena punya keyakinan seperti nenek moyang mereka ketika ihram, keadaan ihram tidak boleh lewat pintu. Artinya apa dalam ayat kandungan ini? Kita tidak boleh meyakini apapun yang tidak ada tuntunan dari Al-Quran atau hadis atau ijma para ulama. Dipaham ya? Tidak boleh meyakini lah. Artinya apa? Kalau kita meyakini yang tidak ada tuntunnya, nanti hukumnya musyrik. Allah tidak menegaskan itu kok. Nah di sini Allah menegaskan walaisal birra bi an ta'tul buyuta min zuhuriha. Terus apa itu kebaikan? Walakinnal birra manittaqa. Walakinnal birra lan tetapi ini kebaikan atau kebaktian. Bakti kan sami kali bakti mulane kalimat kebaktian itu maksudnya mereka itu bakti pada nenek moyang cuma tidak ada tuntunannya. Paham ya? Dan tetapi yang namanya kebaikan aidzal birra, tegese orang yang melakukan kebaikan, yaitu man nittaqa, yaitu orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu takwa? Itu bisa menahan diri dari tafsirannya man wong itau kang takwa sapa man Allah yang Gusti Allah bitarki mukhalafatahu itu meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu lan padha nekani sapa sira kabeh al buyuta ing pira-pira omah min abwabiha saking pira-pira pintune omah fil ihrami ing dalam keadaan ihram ka ghairihi kaya liyane ihram. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wattaqulan padha takwa sapa sira kabeh Allah Gusti Allah la'allakum
Yakti menawa sira kabeh tuflihuna padha bejo sapa sira kabeh ai tafuzuna tegese merkoleh kesuksesan sapa sira kabeh. Nanten amri paham. Allah dawuh sing sebenarnya namanya kebaikan itu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu menahan diri dari apa-apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan masuklah kalian ke rumah kalian itu dari pintu-pintu baik. Lewat pintu saja enggak masalah. Allah menegaskan tidak ada masalah. Takutlah, wattaqullaha la'allakum tuflihun, dan bertakwalah kepada Allah. Dan kalimat la'allakum di sini adalah walaupun bahasanya mudah-mudahan, tapi kalau firman-Nya Allah adalah pasti. Kalau kalian takwa kepada Allah, pasti tuflihun. Itu mendapat kebejan, mendapat keriduan, mendapat kebejan apa sih bahasa Indonesia? Keberuntungan. Nah, betul. Itu udah dikalingan. Kayak muncul dalam sininya. Keberuntungan itu kayak gini. Ini tafsirnya menentang lagi sebenarnya. Jadi tuflihun itu aslinya bukan keberuntungan, aslinya tadi. Nanti sampai ya. Tuflihun. Jadi fi'il madhi ini kan falah. Apa itu falah? Falah artinya itu melubang. Nah, ketika kita menafsiri atau mengartikan Al-Qur'an la'allakum tuflihun, menawar mudah-mudahan kalian semuanya melubang. Ayo paham apa enggak jadinya? Makanya di sini kasih tafsiran tafuzuna, tafuzuna. Maksudnya adalah mendapatkan kesuksesan, mendapatkan keberuntungan. Mari kita kupas apa yang dimaksud. Kenapa kalimat asli kosakata artinya adalah falah itu artinya bukan keberuntungan tapi melubang. Oh, sekarang keberuntungan. Ayo jangan mudeng apa ora saja. Nanti anak-anak gunane ngaji, insyaallah jenengan iki Pak. Saya terangkan nggih. Falah artinya adalah melubang. Terus keberuntungan apa? Kalau itu ada falah. Makanya setiap kalimat itu bagaimana patrapnya kalimat tadi. Jika anak kalimat Nasrani dalam Al-Qur'an ini megang ngaji juga bahaya. Kalimat Nasrani mbok sepahame wong umum adalah Kristen. Nggih. Dan ketahui dalam walaupun sama kalimatnya Nasrani dalam ayat Quran, tapi ada 3 arti dari Nasrani itu. Satu, Nasrani memang yang dikasihi Allah, yang dimuliakan oleh Allah, yaitu yang menolongnya, yang menolong agamanya Nabi Isa, itu nahnu ansarullah. Dan ada Nasrani yang memang Trinitas dalam Al-Qur'an itu, yang memang orang-orang Nasrani itu mengklaim agama Nasrani itu menuhankan Isa, dan ada yang mengikuti Nabi Isa ada. Jadi lain itu nanti ketemu lah insyaallah. Tapi intinya hati-hatilah dalam menafsir Al-Qur'an. Makanya kudune ngaji bareng harus itu. Insyaallah sanadnya jelas ini. Mudah-mudahan guru-guru besar kita semua dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Nah, kembali lagi tentang pembahasan al-falah. Makanya al-falah kenapa berlubang? Artinya asli kata aslinya itu. Karena falah itu melubang, makanya jenengan ketahuilah petani dalam bahasa Arab adalah al-falah. Apa kerjanya petani? Gawe lubang. Lagi, karena bercocok tanam, gawe lubang untuk menanam pohon, palawija, padi. Nah, ketika petani itu kerjanya melubang dan menanam bibit. Lalu apa yang didapatkan oleh petani itu? Keberuntungan. Yang menumbuhkan bibit itu sehingga besar, sehingga Allah pun menurunkan hujan untuk petani itu bisa menyirami tanaman itu. Artinya dengan melubang itu Pak Tani mempunyai keberuntungan. Itu dimaksud tuflihun. Jadi kandungannya kita harus mengetahui dari apa sih falah. Apa sih dalam maksud ayat ini? Keberuntungan. Ketika Pak Tani mau bekerja melubang, bercocok tanam, karena yang meneruskan adalah Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah menumbuhkan pohonan padi itu sehingga mengasih buahnya. Karena hanya modal melubang.
Itu dimaksud keberuntungan. Nggak beda dengan kita. Kalau kita mau bercocok tanam atau kita mulanya anak peribahasa sapa nandur bakal wudu. Itu yang dimaksud tuflihun di sini. Saya paham ya? Bok mandan adoh. La'allakum tuflihun. Kalau nggak ngaji, kalau nggak dibantu terjemah pun ya bingung. Kalau asli kosakata mudah-mudahan kalian semua melubang, bok bingung. Nah karena ini ada ilmu tafsir yang menjelaskan, insya Allah kita nggak bakalan protes lah, nggak bakalan bingung ya. Dodong buri, mau kasih nabi ngopi lah, santai tenggelam gulung. Lumayan penambahan sedikit. Naik pengen beruntung, makanya jangan heran. Pekerjaan yang paling berkah dalam dunia ini adalah bercocok petani. Itu paling berkah. Keberuntungan sing luar biasa. Boksingan tanpa wong tani jajal kita mana Pak? Diwasilah tanpa wong tani, ada yang nggak mau jadi petani. Kita makan apa jajal? Anane jeruk, anane salad, anane apa itu? Itu keberkahannya pekerjaan wong tani. Sebenarnya al-falah itu luar biasa. Mesti kalau berhubungan dengan al-falah, kok ketemunya pasti apa? Keberuntungan. Dan ini ingat-ingat dengan peribahasa sapa nandur bakal ngunduh. Nandure elek ya ngunduh elek. Nandurnya bagus, insya Allah ngunduhnya juga bagus. Jadi tepat sekali dengan in khairan fa khairun, insyaallah fasyabir. Gumpun sayat nggih. Iki masih ada waktu? Masih nggih. Walamma sudda lantak kalang den halangi sapa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Den halangi nganil baiti saking Baitillah. Amal Hudaybah ing tahun Hudaybiyah. Tegese perjanjian Hudaybiyah. Ini kalau jelasaken kalau wasriyen. Wasolah lan ngajak damai sapa lan ngajak damai ing nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sapa sing ngajak damai al kufaru pira-pira wong kafir. Ala ayyauda ing atase ento kembali sapa Nabi Muhammad al-ama qabila ing taun ngarep. Wa yakhlu lan padha ngosongaken sapa wong-wong kafir. Maka lahu kadhe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masongaken Makkah ing kota Makkah salah sata ayamin ing telu pira-pira dina. Wa tajahazalan siap-siap sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam li umratil qada'i krana nglakoni umrah qada. Wa khafu lan padha wedi atau padha khawatir sapa para sahabat Kanjeng Nabi an lantafiya yen to ora nepati janji sapa Quraisyun wong kafir Quraisy. Wa yuqatiluhum lan padha merangi sapa wong kafir Quraisy hum ing mukminin. Wa karihal muslimuna lan wa karihan iku asline sengit. Maksudnya berarti wa karihal muslimuna lan ora demen sapa wong muslim kita lahum ing merangi wong kafir Quraisy fil harami ora demen fil harami merangi ing tanah haram. Wal ikhrami lan ing dalam keadaan ikhram. Wa syahril harami lan merangi ing syahr haram. Syahr haram itu ada empat lah ya yang ditetapkan oleh Allah dalam Al-Qur'an yang diharamkan oleh Allah untuk berperang sebelumnya. Nah, niki berarti menjelaskan asbabun nuzulnya riyin niki diwaos. Sebelumnya ini menjelaskan asbabun nuzul untuk ayat selanjutnya yaitu waqatilu fi sabilillah. Berarti ayat 190 ya. Apa 91? 90 nggih. Nah, berarti ini asbabun nuzulnya yang dibaca dulu. Mari saya jelaskan dulu asbabun nuzulnya biar tidak salah paham. Karena ketika menafsiri atau menerjemai ayat hanya dengan terjemah, nanti ayat yang mau saya baca yaitu waqatilu fi sabilillah billadzina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Nah, ini karena tanpa ilmu tafsir ini banyak orang yang salah mengartikan. Bahkan ini yang menyebabkan salah paham akhirnya apa? Teroris, jihad. Karena salah paham, tidak tahu asbabun nuzulnya. Apa yang terkandung dalam ayat tersebut? Kalau tahu insya Allah mesti ya, oh ngaten.
Saya jelaskan dulu asbabun nuzul ayat ini nggih. Kajengnya tidak salah paham bahwa ayat ini diklaim bahwa orang-orang barat juga ayatnya sadis. Ini menjelaskan masalah perang. Makanya sebelum menerjemah atau mengartikan ayat ini, mengklaim bahwa ayat ini ayat sadis, bahkan dicap ayat teroris, ngaten, pelajari dulu apa tafsirannya. Karena Mbah Suyuti di sini menjelaskan asbabun nuzulnya ayat waqatilu fi sabilillahi alladziina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin adalah dulu di tahun 6 Hijriah. 6 Hijriah itu berarti tahun Hudaybiyah ya. Kenapa dinamakan tahun Hudaybiyah? Dalam penjelasannya tadi itu yaitu pada tahun perjanjian antara Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kafir Quraisy yang menguasai Mekah. Karena kedudukan beliau pada tahun 6 itu tinggal di Madinah, hijrah di Madinah. Ini kan surat masih turun di Madinah. Kisahnya berarti tahun 6 itu adalah setahun setelah perang Parit, perang Khandaq. Pernah dulu nggak saya menceritakan perang Khandaq itu. Nah sekarang adalah tahun ke-6, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama sahabat sekitar 1000 sahabat, ya kurang lebih 1000 lebih lah. Di antaranya itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu mau menjalankan umroh ke Baitillah, yaitu pada tahun 6 Hijriah. Tapi ketika mendekati kota Mekah, nah ini perjalanannya luar biasa nih antara Madinah ke Mekah itu, walaupun membawa kendaraan unta itu tidak ditumpah, hanya membawa barang-barang, jalan kaki. Saya tahu sendiri perjalanan dari Madinah ke Mekah berapa ratus kilo ya? Ya, Madinah Mekah berapa ratus kilo kayaknya kan orang? Oh turu ya. Insya Allah kalau nggak salah itu 400 km kalau nggak salah itu. Jadi saya lupa. Kayak antara segitulah. Luar biasa. Jauhnya. Jauh sekali. Jauh. 400 kilo kok. Mungkin sini Surabaya Pak ya. Iya, Jakarta masih lebih lagi. Nah itu jalan kaki sambil bersama iring-iringan para sahabatnya itu sambil puji-pujian labbaik Allahumma labbaik labbaik Allahumma labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu selalu berkumandang. Tapi kalau Allah belum mengizinkan, bilalah kafir Quraisy itu tahu kalau rombongannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dicegat di batasan kota Makkah. Itu berarti ketemu di daerah Hudaybiyah. Makanya tadi di sini dijelaskan oleh Mbah Suyuti Anil Baiti amal Hudaybiyah, yaitu Hudaybiyah adalah suatu daerah pertemuan antara Rasulullah Nabi Muhammad beserta sahabat dicegat oleh kafir Quraisy Mekah. Nah ketika itu terjadilah diplomasi antara kafir Quraisy Mekah pada tentaranya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ketahuilah sedulur kabeh, ketika itu sebenarnya kalau mau perang Rasulullah itu menang. Karena memang punya kekuatan. Yang perang Khandaq saja dulu menang kok. Nah makanya karena kekhawatiran orang Quraisy itu ngajak diplomasi. Wasalahal kufaru ala ayyauda amal qabila. Jadi mengajak diplomasi, bahasanya wahai Muhammad bin Abdullah, kembalilah engkau pada tahun depan. Nanti pada tahun depan kamu boleh kembali. Nah, terjadilah diplomasi. Ketahuilah, saking mulianya akhlak Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau punya tujuan mulia itu mau ibadah umrah. Tujuannya mau ibadah. Tapi dicegah. Karena tujuan ibadah tidak ingin ada pertumpahan darah.
Makanya Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mau berdiplomasi, mau menahan diri. Nah, ini apa arti dari kandungan ayat ini? Melatih kita sabar demi masa depan. Jangan mementingkan kepentingan kita pribadi lah. Walaupun saya punya kuasa, saya kuat, saya berani sekarang, tapi akibatnya apa? Nanti banyak korban yang lain. Akhirnya Rasulullah itu mengalah. Dan dalam perjanjian diplomasi itu pun sangat tidak adil. Ketika pertama Rasulullah menginginkan dalam surat perjanjian ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim dari pihak yang mewakili kafir Quraisy, yaitu kalau nggak salah Suhail namanya. Suhail itu menolak, nggak mau, tidak. Pasti mau musyrik sih. Akhirnya apa? Rasulullah mengalah, ya sudah. Dalam perjanjian ini pun banyak ketidakadilan. Sebenarnya dalam poin yaitu seandainya ada orang kafir Mekah ke Madinah tidak boleh ditahan. Tapi sebaliknya ketika orang Madinah ke Mekah ditahan dan harus membayar tebusan. Adil apa pembuatan menurut jenengan? Tapi Rasulullah jiwa yang sangat mulia, akhlak yang sangat mulia, mau menandatangani perjanjian itu. Padahal para sahabat, terutama sahabat Umar itu udah gergetan itu. Ayo perang sajalah. Tapi karena Rasulullah akhlaknya mulia sekali, tidak menahan diri. Termasuk dengan kalamullah, kenapa di sini wattaqullah, manittaqo. Siapa yang bertakwa atau bisa menahan diri, pasti itu keberuntungan. Nah, karena Rasulullah adalah orang yang maksum, tahu kebaikan masa depan. Sebenarnya kan ada istilah apa ya? Mengalah berarti bukan kalah. Itulah yang ada di benak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengalah itu sebenarnya. Akhirnya terjadilah perjanjian Hudaybiyah. Nah, ini berarti tahun ke-6 Hijriah. Nah, dalam kejelasannya di sini sebenarnya sahabatnya Rasul atau para tentaranya pun merasa khawatir. Karena dalam perjanjian itu pun orang-orang Quraisy, kafir Quraisy Mekah itu menjanjikan nanti akan mengosongkan Mekah dalam keadaan 3 hari. Wa yakhlu lahu makata salasata ayyamin. Jadi perjanjiannya mengosongkan Mekah dalam waktu 3 hari. Tapi ya tetaplah menjadi kadang orang musuh tidak mempunyai keimanan kepada Allah, ya kebenaran hanya untuk dia saja. Nah, di sini waqafu an lan tafiya Quraisy. Jadi sebenarnya para sahabatnya Rasul atau tentara-tentaranya Rasul itu khawatir kalau kaum kafir Quraisy itu menyalahi atau tidak memenuhi janji dalam perjanjian itu. Karena sebenarnya wa karihal muslimun, di sini tafsirannya wa karihal muslimun qitalahum fil harami wal ikhrami wasyahril haram. Maksudnya adalah aslinya orang-orang muslim itu tidak suka pertumpahan darah ya di tanah haram dan dalam keadaan ikhram, dan apalagi bulan itu adalah syahrul haram, itu bulan yang diharamkan oleh Allah untuk berbuat kekejian. Nah, tadi dijelaskan nazala. Nah, ketika ada kejadian seperti ini, Allah menurunkan ayat ini. Subhanallah. Kita jadi tahu ya. Jadi waqtulu apa tadi? Waqatilu fi sabilillahi alladzina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Berarti ini turun ayat ini pada tahun ke-6 Hijriah. Ini penambahan ilmu ini. Jadi ketika perjanjian Hudaybiyah itu terjadi, maka turunlah ayat ini. Kalau ini ya, waqatilu, nah nazala maka temurun. Nah, ini menjelaskan bahwa asbabun nuzulnya sudah saya jelaskan tadi. Waqatilu lan padha merangi sapa sira kabeh fi sabilillah ing dalem sabilillah, yaitu dalamnya Gusti Allah. Napa maksudipun ai li i'la idinihi, tegese muliakan agamane Gusti Allah. Merangi alladzina ing wakeh yuqatilu kang pada merangi sapa mereka kum ing sira kabeh minal kufari, nyatane pira-pira wong kafir. Wala tatatulan aja padha ngliwati wates sapa sira kabeh alaihi ing atase kufar
bil ibtidai kelawan ngawiti, bil qitali kelawan perang mateni. Jadi enggak boleh ngawiti perang lah katanya. Innallaha ing temen setune Gusti Allah iku la yuhibbu ora demen sapa Gusti Allah al mu'tadina ing wong-wong kang padha liwati wates. Ai al mutajawazina tegese wong-wong kang padha liwati wates, ma ing perkara hudda kang jenis bates. Ing ma apa ma lahum kadwe wong-wong lahum kadwe mutajawizin. Wa hadza utawi dawuh iki atau ayat iku mangsufun den nasah bi ayatil baroah kelawan ayat baroah. Ayat baroah niku insyaallah teng ayat surat Taubat nggih, surat Taubat. A'udzubillahi minan nari wa min syarril kufari wa nuqadhatil jabbari hazzatu billahi wa li rasulihi wa lil mu'minina bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina 'ahadtum minal musyrikin. Kita surat Taubat niku. Berarti niki enten nanti enten dinasah bagi kali ayat baroah. Mun kula jelasaken dhewe tafsir menika. Allah berfirman ketika kejadian seperti itu, perangilah mereka. Tentunya diniatkan, diitikadkan perang fi sabilillah, yaitu di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Sabilillah itu ya untuk tujuannya memuliakan agamanya Allah. Karena ketahuilah, biasanya yang namanya perang pasti menginginkan suatu keuntungan. Jangan lihat sejarah-sejarah yang lalu dulu, biar jangan paham. Sekarang ketahuilah, perang Israel-Palestina. Israel sangat gigih sekali ingin merebut Palestina. Apa yang diharapkan? Keuntungan. Ingin mempunyai keuntungan dari Palestina, tanah merebut tanahnya. Terus Irak dijajah oleh luar negeri. Mereka ada harapannya itu jual senjata, pengen menguasai minyaknya. Berarti li ajli dunia. Perang-perangnya orang manusia di zaman sekarang, jangan lihat, mesti ada buntutnya. Pasti ingin keuntungan dunia. Tapi dalam perangnya Rasulullah ini, Allah berfirman kepada Rasulullah lewat malaikat Jibril untuk menjelaskan kepada umatnya, boleh perang, tapi li'i'la'iddin nih, itu untuk memuliakan agama Allah. Artinya apa? Tidak perang dengan hawa nafsu. Artinya tidak boleh perang ingin mendapatkan atau harta rampasan perang atau mendapatkan tanah-tanah mereka. Artinya di sini Allah menjelaskan alladzina yuqatilunakum wa la ta'tadu, tidak boleh melebihi batas. Nah, tafsirnya di sini alaihim bil ibtida'i bil qital, tidak boleh mendahului perang. Artinya apa? Sebenarnya orang-orang Islam, Allah berfirman itu kita itu menahan diri. Kita itu apa ya? Defensif lah. Defensif apa itu? Bertahan. Tidak ada istilah menyerang. Perang Parit dulu sebelum tahun Hudaybiyah itu juga bertahan. Kotanya Rasulullah Madinah diserang dari Mekah. Walaupun pada dasarnya Mekah juga kotanya Rasulullah. Tapi pada dasarnya orang-orang kafir itu menyerang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau ada orang yang mengklaim Nabi Muhammad semuanya perang itu dusta, fitnah. Karena dalam sejarah Rasulullah selalu defensif, yaitu bertahan. Nah di sini Allah menjelaskan boleh memerangi mereka itu dengan jalan fisabilillah, di'i'la'iddin ini, itu untuk memuliakan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah juga menjelaskan di sini tidak boleh mendahului untuk memerangi mereka. Karena sungguhnya Allah itu tidak suka, tidak menyukai atau tidak mencintai orang-orang yang melebihi batas. Paham ya? Jadi ayat ini menjelaskan garis poinnya adalah defensif. Itu bertahan diri, nggih. Makanya kalau jangan mendengarkan ada orang bahwa ayat Quran menyuruh untuk berperang, sebenarnya tidak. Yang dimaksud waqatilu fi sabilillah, ketika dengan
Katakan alladzi yuqatiluna ini kan artinya adalah mereka memerangi kalian semua. Masa kon diem-diem baik? Kan ngaten Allah membolehkan untuk melawan ngaten nggih. Tapi tidak boleh berlebihan ketika musuh kalah pun tidak boleh dianiaya ngaten nggih. Kalau sudah menyerah ya sudah ngaten. Karena Allah tidak suka orang yang melebihi batas. Waqtuluhum haitsu saqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum wal fitnatu ashaddu minal qatl wa la tuqatiluhum 'indal masjidil haram hatta yuqatilukum fi fa in qataluukum faqtuluhum kadzalika jazaa'ul kafirin. Wallahu a'lam. Ini waktunya demikian guys. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim ala sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Lanakunanna minal khasirin. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وارزقنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء إنك سميع الدعاء إنك سميع الدعاء يا رب. اللهم صل صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتنجينا بها من جميع الحاجات ومن السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الحيوان في الحياة وطعنة الممات. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وموت نبي أحد إلا بإذن الله وخاتمة حسنة. اللهم اكفك الأمة عن الأمة. اللهم اصلح عنا الغلاء والبلاء والوباء عن وغيره يا الله. اشفنا شفاء تاما وعافنا في أبداننا. اللهم نسأل البركة في هذا المناسبة. دورة تفسير جلال كل جميع أصحاب من حضر في هذا وجميع أصحاب كرم في جميع آمين 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 اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا
يا رب العالمين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على الحبيب خير الخلق كلهم السلام عليك يا هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأعمال المكرمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين